Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zid 'ilman warzuqni fahman. Para asatidzah dan ustadzah, anak-anakku kelas 6 yang saya cintai, tidak sedikit orang yang menilai kalian itu adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena telah memasuki dunia pesantren. Mereka percaya bahwa pesantren itu adalah sekolah kehidupan yang mengajarkan berbagai macam ilmu, tetapi yang dipentingkan lagi adalah mendidik adab dengan ibadah-ibadah, dengan disiplin dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga mental dan juga adab. Itulah maka mereka memandang bahwa kalian ini adalah anak-anak yang beruntung. Berapa banyak mereka-mereka yang sekolah di luar hanya orientasinya ilmu, sementara mental mereka tidak dididik, akhlak dan adab mereka tidak dididik, sehingga mereka tidak memiliki kemuliaan di dalam kehidupan. Bahkan orientasi hidupnya adalah materi. Untuk itu bersyukurlah kalian sebagai anak-anak yang dididik di alam pesantren. Ada beberapa keuntungan yang kamu dapatkan di pondok ini. Keuntungan pertama adalah kamu diterima di Al-Mizan saat kamu duduk di kelas 1. Berarti kamu bisa menghayati kehidupan di pondok pesantren ini. Bagaimana cara belajar, bagaimana cara berolahraga, bagaimana makan yang teratur, bagaimana berorganisasi dan lain-lain sebagainya. Keuntungan berikutnya apa? Kamu setelah diterima itu, maka kamu mengikuti khutbatul arsh ataupun perkenalan. Kamu mengetahui apa itu pondok, bagaimana kehidupan di dalamnya, akan kemana pondok modern itu, dan kamu mendapatkan keterangan penjelasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Lalu berikutnya apa keuntungannya? Kamu setelah mengikuti khutbatul arsh, maka kamu resmi menjadi santri TMI meskipun di kelas 1. Ya. Nah, di kelas 1 ini kamu dapat menghayati hidup yang teratur, hidup yang berdisiplin, mengetahui pula pelajaran-pelajaran dasar, kan? Pelajaran agama, pelajaran bahasa Arab, pelajaran bahasa Inggris, pengetahuan umum setingkat SMP. Tuh, ya.
Ma hadza zalika kitabun, adzalika kitabun, na'am zalika kitabun. Pelajaran dasar dalam bahasa Arab. This is book. What is this? That is book. Is this book? Yes, that is book. Pelajaran dasar dalam bahasa Inggris. Itu adalah keuntungan di mana kamu sudah resmi diterima sebagai santri TNI dan mendapatkan pelajaran-pelajaran dasar. Kemudian setelah 1 tahun berikutnya kamu duduk di kelas 2. Apa yang kamu dapatkan? Kamu dapat mengikuti pelajaran di kelas 2. Nah, ini akan lebih luas lagi. Bagaimana kamu memahami pengetahuan dasar, ya, mulai diajarkan bagaimana bercakap-cakap dalam bahasa Arab, bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, bahkan juga kamu diajarkan membaca kitab-kitab, kan? Ada qiraatul rasyidah, al-qiraah ar-rasyidah, ada kitab aqidah, ada kitab fiqh wadih dan lain sebagainya. Sudah meningkat, sudah diajarkan kitab-kitab tersebut. Ini di kelas 2. Nah, berikutnya kamu duduk di kelas 3. Kelas 3 ini diibaratkan pondasi dalam suatu bangunan. Ini kelas 3. Ini pondasinya, pondasi suatu bangunan. Nah, kelas 3 1 tahun berarti sudah selesai pondasi bangunan tersebut. Sehingga setelah selesai itu tentu bisa didirikan yang namanya bangunan, tiangnya, temboknya dan lain sebagainya. Ya, tapi pondasi itu harus kuat. Dan itu adanya di kelas 3. Kalau pondasi nggak kuat, ya, didirikan bata di atasnya ambruk karena nggak kuat, maka ini pondasi harus kuat. Itu di kelas 3. Nah, kemudian setingkat berikutnya kamu duduk di kelas 4. Nah, ini dianggap sudah masuk ke taraf kedewasaan, kelas 4. Ya, karena apa? Di situ kamu berarti duduk setingkat SMA. Nah, di kelas 4 ini mulailah diberikan pengetahuan yang meningkat, yang lebih tinggi dan lebih luas, baik dalam ilmu pengetahuan agama maupun dalam pengetahuan umum. Ya, mulai mendapatkan dasar-dasar ilmu baru, ya, yang dapat dilanjutkan nanti sampai perguruan tinggi. Berikutnya Pak, kamu duduk di kelas 5. Di sini anak-anak semuanya sudah mulai ditingkatkan segala-galanya, ilmunya, mentalnya, jiwanya, ya, kepribadiannya, terus mulai diarahkan dan diarahkan supaya terarah. Nah, ya, bagaimana melakukannya pondok? Ya, tentunya dengan berbagai macam cara, ya, termasuk diantaranya apa? Kamu menjadi pemimpin, menjadi pengurus, menjadi panitia, dan menjadi lain-lain. Ada panitia, apa tuh kelas 5 itu? DA, terus jadi pengurus rayon, ya kan, di kamar-kamar, ya, dan lain sebagainya. Bahkan dari segi ilmu pengetahuan kamu pun ditingkatkan. Apa antaranya? Kamu sudah diarahkan untuk mencari kata-kata dalam kamus munjid. Kelas 5 belajar kan kamus munjid? Nah, itu kelas 5. Nah, lalu setelah kelas 5 berikutnya kamu naik ke kelas 6.
Ini terminal. Kalau baru naik kelas 6 mendekati terminal. Kalau terminal itu ya sudah naik kelas 6 kamu sudah mendekati terminal. Maka hati-hati. Godaannya banyak, tipu muslihatnya banyak. Tuh, kamu bisa terbuai dengan syahwat hawa nafsumu. Maka saya peringatkan, hati-hati. Jangan sampai kalian su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ya, meskipun kalian itu pandai, wah, secara ilmu bagus, tetapi ingat, tidak berakhlak maka akan sia-sia. Tidak berakhlak maka sia-sia. Lebih baik ya, meskipun tidak terlalu pandai, tetapi berakhlak karimah. Meskipun tidak terlalu pandai, tetapi berakhlak karimah. Daripada pandai tetapi tidak berakhlak karimah. Ya, harus menjadi manusia ataupun santri kelas 6 yang husnul khatimah. Anak-anak yang saya cintai, ya. Kemudian apa? Di kelas 6 itu mulai apa? Berlatih. Apa yang dilatihkan oleh pondok, oleh guru? Menjadi imam dalam sholat. Yang suaranya enak menjadi imam maghrib, isya, subuh. Yang gak enak suaranya zuhur, asar. Tapi sudah dijamin cara berwudunya itu betul. Wudunya nggak benar, ya nanti nggak benar. Bagaimana isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya itu sudah diperhatikan oleh guru-guru untuk dijamin bisa jadi imam. Ya, itu bacaannya, tahsin, tajwidnya, wah sudah dijamin, ya. Ya, kebenarannya itu. Nah, maaf nih, kalau tahsin tajwidnya belum benar, nggak boleh jadi imam. Walaupun memang keharusannya sudah dilatih jadi imam. Tapi kalau kelas 6 bacaannya belum benar, gimana mau jadi imam? Nantinya rusak semua makmumnya. Ya. Kemudian menjadi khatib Jumat. Mungkin adalah sekian yang ditunjuk jadi khatib Jumat, tetapi itu pun dipersiapkan dengan matang melalui bimbingan, isyraf. Ya, jangan ada kesalahan dalam menyampaikan khutbahnya. Kemudian dilatih menjadi pengajar sore, kemudian dilatih untuk menjadi penguji. Nah, kemudian lagi kamu memasuki pada praktek mengajar ataupun amal itu tadris, ya, di mana dalam amal tadris ini dikoreksi oleh siapa? Guru pembimbing. Oleh siapa? Teman-teman. Nah, sesudah selesai amalia, ya, baru akan ada namanya ujian lisan, akan ada ujian tulisan, ya kurang lebih ya 1 bulan. Ya. Nah, sesudah itu masih ada lagi program yang sangat penting dan istimewa apa? Nah, ini yang harus dilaksanakan oleh TMI apa? Praktikum membaca macam-macam kitab dalam berbagai bidang. Ya, ini tentu dengan petunjuk dari guru ataupun dari ya. Apakah kaitannya dengan kitab-kitab kuning? Umpamanya kitab kuningnya 1, tentukan. Ya, tuh suruh baca juga dalam bahasa Arab. Ini tentukan 1, dilatih sampai habis. Suruh baca satu-satu. Ya, mana fa'il, mana maf'ul, mana mubtada, mana khabar, mana dharf, mana hal. Ya, mana ismu inna, mana ismu
mana khabar inna, mana ismu kana, mana khabar kana, bagaimana ya amalnya, ya, mana tamyiz, apakah malhuf, apakah apa? Nah, mana hal? Tuh. Ini penting, ya. Nah, setelah diadakan latihan praktikum membaca kitab-kitab, baru ada yang namanya rihlah iqtisadiyah. Nah, rihlah iqtisadiyah jangan dianggap remeh. Ini merupakan senjata hidup ketika kamu menghadapi masyarakat, ya. Ini merupakan bekal mental, ya, yang merupakan persyaratan di dalam hidup ini, ya. Ini dengan rihlah iqtisadiyah itu siapa tahu kamu ke depan nanti menjadi seorang trainer, menjadi seorang pengusaha, tetapi yang berdikari, yang memimpin suatu perusahaan. Dari mana? Dari kamu mengunjungi suatu perusahaan, ya kan? Dengan rihlah iqtisadiyah ini. Inilah anak-anakku semuanya, keuntungan-keuntungan yang kamu dapatkan ketika kamu berada di pondok ini selama 6 tahun, ya, ataupun 3 tahun. Nah, sekarang anak-anak semuanya akan memasuki ujian praktikum mengajar, ya. Apa yang harus dilakukan? Al-i'dad, buat persiapan. Al-i'dad, bikin persiapan. Anak-anak semuanya, persiapan itu penting. Tidak hanya dalam mengajar, ya, tapi dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain selain dari mengajar harus ada persiapan. Terlebih yang namanya guru, apalagi guru baru, ya, apalagi calon guru, ya, itu harus membuat persiapan. Nah, kamu nanti dalam praktek itu akan menjadi mudarrisun mumtahan, guru yang diuji. Anak-anak semuanya, dulu ada guru diajak. Kalau guru itu ketika akan mengajar buka-buka kitab referensi, ya kan? Diajak. Justru sekarang guru akan mengajar harus buka yang namanya referensi, yang namanya kitab-kitab. Untuk apa? Ya, mengumpulkan bahan. Jangan hanya puas yang ada dalam kitab itu saja, tetapi dari kitab-kitab yang lain sebagai maraja, sebagai referensi untuk memperkaya persiapan materi yang akan kita pelajari. Nah, itu sekarang. Apa? Kalau kurang banyak membaca maraja, tentu kita akan dianggap kurang bahan. Bahan apa? Bahan yang akan diajarkan. Nah, anak-anak semuanya, apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan i'dad? Pertama, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanya dalam pembuatan i'dad. Ustaz, pelajarannya apa? Tolong. Ustaz, babnya apa? Al-Harith. Ustaz, ada maknanya nih yang belum saya pahami, saya cari dalam kamus belum ketemu. Mana? Ini Ustaz. Jangan segan-segan.
Jangan malu-malu untuk bertanya dalam pembuatan itu yang pertama. Itu yang pertama. Sikap yang pertama begini. Yang kedua gimana? Membuat iddah harus lengkap. Itu yang kedua. Lengkap. Lengkap itu bagaimana? Jangan satu lembar. Bisa jadi dibutuhkan berlembar-lembar. 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Yang diajarkan kan satu hafal, satu pelajaran, satu modul. Dan apa namanya? Orang itu ya, kalau menulis dengan apa adanya, dengan orang yang menulisnya dan tidak apa adanya, beda. Nah, saudara sama apa adanya yang ada dalam beda dengan orang yang banyak ya menulis berlembar-lembar kayak ada. Contoh malnya membuat misal aja bukan satu, bisa jadi 5. Contohnya, kasih contoh ini anak-anak susah memahami. Kasih yang kira-kira lebih mudah, kasih lagi yang paling mudah. Itu. Jadi harus berlembar-lembar. Membuat contoh aja banyak banget. Bila perlu membuat kaidah juga lebih dari 1. Dengan bahasa yang lebih. Kemudian apa? Dan harus ditulis sendiri. Jangan orang lain suruh nulis, tapi harus ditulis sendiri. Aduh, saya mah tulisannya kayak cakar ayam. Mau cakar ayam, mau cakar bebek. Ya, yang penting harus ditulis sendiri. Itu pentingnya ya. Ada suatu cerita kejadian seorang ulama yang bernama Profesor Dr. Hamka. Apa yang pernah terjadi pada Hamka? Dalam suatu kongres kebudayaan terjadi sekitar tahun 1951. Kamu sudah lahir. Profesor Hamka mengikuti kongres di mana? Di Solo tahun berapa? 1951. Apa yang dilakukan? Beliau berpidato tentang apa? Sejarah. Ternyata di dalam pidato itu beliau hafal sekali yang namanya tahun-tahun kejadian. Tuh, tahun-tahun kejadiannya, peristiwanya, hafal betul. Nah, orang yang hadir pada saat mendengarkan pidatonya Profesor Hamka terkagum-kagum, terheran-heran, ya. Termasuk yang terkagum-kagum itu adalah orang-orang nasionalis. Ya, memang isinya sangat baik sekali, penyampaiannya sangat luar biasa sekali. Nah, Profesor Hamka ditanya, saya terkagum-kagum dengan pidato Anda, wahai Profesor Hamka. Kok hafal sekali setiap peristiwa sejarah itu dengan tahunnya? Apa jawab Profesor? Ya bagaimana tidak hafal? Ya kan? Tahun sejarah atau peristiwa dan tahun itu bagaimana? Tidak. Kan saya menghafal lebih dulu. Itu kan jawabannya. Kan saya hafalkan lebih dulu. Jawabannya sih. Jadi orang itu mau berbuat apapun harus membuat persiapan, termasuk pidato dalam kongres. Kalau pengen seperti Buya Hamka, ya itulah dia membuat persiapan, ya kan? Apa yang harus dihafal sejarah, apa yang harus dihafal tahun-tahun peristiwa daripada sejarah tersebut. Maka ketika menyampaikannya sudah
semuanya ada di sini. Gimana nggak terpukul? Itulah. Jadi yang membuat orang terpukul itu apa? Persiapan yang dibuat oleh siapa? Buya. Ya. Ada kejadian yang berikutnya adalah yang pernah dialami oleh Pak Imam Zarkashi. Pak Imam Zarkashi. Apa yang terjadi ketika di Mesir? Itu terjadi pada tahun 1957. Pak Zarkashi, Pak Kiai Zarkashi bertemu dengan siapa? Para menteri. Ya. Siapa yang mengantar untuk bertemu para menteri di Mesir? Adalah orang kedutaan, pegawai kedutaan. Nah, di situ Pak Imam Zarkashi yang gak pernah sekolah di Timur Tengah, Mesir kah, Madinah kah, Mekah kah, Syria kah, ya, dan lain sebagainya, gak pernah Pak Imam Zarkashi sekolah dulu. Tapi ketika beliau itu bercakap-cakap dengan menteri-menteri, ya, pejabat di Kairo, di Mesir, dengan apa? Bahasa Arab yang lancar. Nah, ketika di dalam mobil, dia ditanya, Pak Kiai, emang belajar bahasa Arabnya di mana? Kok lancar banget ketika bercakap-cakap dengan para menteri? Apa jawab Pak Imam Zarkashi? Saya belajar bahasa Arab hanya di depan santri saya selama 20 tahun. Karena Gontor itu berdiri 1926. Jadi beliau berbicara, diundang ke Mesir, bercakap dengan para menteri pejabat di sana tahun 1957. Jadi beliau mengajarkan bahasa Arab di depan santrinya selama 20 tahun dengan edat. Maka dia pandai berbicara bahasa Arab. Luar biasa. Luar biasa. Gak pernah sekolah di Timur Tengah, tetapi bahasa Arabnya dimengerti oleh orang Arab asli. Siapa? Para menteri-menteri pejabat Mesir. Itulah kejadiannya, ya. Jadi i'dad dalam mengajar disampaikan pada murid selama berapa? 20 tahun. Itu Kiai Imam Zarkashi, ya. Nah, anak-anak semuanya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat i'dad itu. Ya. Apa yang harus kita perhatikan dalam membuat i'dad? Pertama, dalam membuat i'dad harus dengan tahqiq. Apa? Tahqiq. Tahqiq apa? Tahqiq itu diteliti kebenaran. Itu pertama. Jangan membuat i'dad kok serampangan. Ya. Jangan membuat i'dad kira-kira kebenarannya. Jadi harus benar-benar yakin akan kebenarannya. Ya. Kenapa? Kalau salah tuh dalam buat i'dad, ya, maka akan menjadi apa? Jariyatus su. Jariyatus su. Oleh karena itu harus dengan tahqiq. Itu yang pertama. Harus dengan tahqiq. Kamu kok nggak nyatet omongan saya ya? Males amat. Ya, dia harus ditanya, harusnya ditanya. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan dalam membuat itu? Dalam membuat itu tidak boleh hanya berdasarkan mudzakarah, catatan-catatan dulu ketika kamu di kelas. Ya. Oh. Kenapa? Ya, tentu belum tentu benar semua mudzakarah.
Jadi jangan berdasarkan catatan ataupun mazhab pada waktu kamu belajar di kelas 2 dulu. Ya. Nah, yang ketiga, mengajarkannya harus dengan metode baru. Bagaimana metode mengajarkan mutolak? Bagaimana mengajarkan metode imla? Bagaimana mengajarkan metode fikih, mahfuzah, dan lain sebagainya. Gunakan metode-metode baru yang sudah tercatat di dalam pedoman yang nanti akan diajarkan oleh masing-masing muslim, gitu ya. Ya, muslim akan mengajarkan bagaimana metode mengajarkan mutolak, bagaimana metode mengajarkan fikih, imla, dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian yang harus kalian perhatikan berikutnya apa? Setiap gerakan, tindakan, ya kan, baik menulis maupun menyuruh, ya, anak-anak, ya, menyuruh anak-anak bertanya, menerima katakan pertanyaan murid, supaya latihan dulu, berlatih dulu. Tuh. Di mana berlatihnya? Boleh di depan cermin, boleh di muka, di depan kelas yang kosong, ya. Boleh berlatih di depan siapa? Di depan teman-temanmu dan lain sebagainya. Ini kelas nih, kamu berdiri di situ. Dari sejak masuk, ya. Kemudian nyimpen buku di atas meja guru, apa yang akan kamu omongin? Itu latihan. Latihan. Anggap aja meja-meja kosong itu ada muridnya. Baik. Alan rattibu julusan. Anta rattib. Baik, ahsan. Anta rattib. Baik, ahsan. Tuh. Apa saja itu? Rattibu julusakum wada'u ma amamakum fil adraj wa in lam tajiduha fad'uha 'ala al-makatib bit-tartib. Hal wajadta ad-durj? Na'am wajadta. Dha' fi ad-durj. Baik, ahsan. Anta hal fi maktabika durj? Na'am, dha' fi ad-durj. Nah, خلاص. Sudah dilihat semuanya tertib, baru berikut. Baik, mada darsukum, latihan di meja-meja yang kosong tanpa murid. Ketika kamu jawab, anta hal wajadta hal fi maktabika turjun, hal fi maktabika turjun, la laisa fi maktabika turjun. Nah, ta' ala maktabika turjun. Ahsan. Wa anta hal fi maktabika turjun? لا لا شك. نعم ضع على مكتبك. هل أنت هل في مكتبك الدرج؟ نعم ضع في الدرج. Latihan tanpa ada siswa. Gitu. Jadi pun cari tempat yang sepi ataupun kamu undang teman-temanmu sendiri atau anak buah sendiri, latihan di situ. Nah, ini penting. Menjadi catatan bagi kalian. Ya, apa? I'dad yang dibuat oleh kamu harus tentang apa namanya? Pelajaran yang belum diajarkan. Maka oleh karena itu kamu harus berhubungan dengan siapa? Dengan mudarrisul maddah. Dengan guru materi, namanya mahfuzah,
umpamanya mutola'ah, Ustaz, saya akan amaliyatul tadris, ana urid amaliyatul tadris, kan? Mada taqsid? Kata Ustaznya, ana aqsid mawdu'an minkum. Baik, خلاص al-harif faqat. Syukran. Itu namanya konsultasi, berhubungan dengan guru materi. Kemudian yang berikutnya apa? I'dad yang kamu buat harus diperiksa oleh siapa? Musyrif. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ya kan? Harus diperbaiki. Nah, kemudian istilah-istilah dalam amal tadris seperti menyebutkan murid-murid yang diajar, istilah yang dipakai adalah at-talami. Siswa kelas 6 KMI, siswa kelas 6 TNI yang menjadi pengoreksi disebut dengan at-talaba ataupun al-muntaqidun. Guru yang sedang praktek mengajar ataupun amaliyah sebutannya al-mudarris. Sedangkan guru pembimbing sebutannya adalah al-musyrif. Ya. Berikutnya anak-anakku semuanya, apa yang dimaksud dengan pelajaran nakat? Pelajaran nakat itu adalah pelajaran amaliyah mengajar yang dikoreksi oleh siapa? Teman-temanmu dan guru-gurumu. Itu pelajaran nakat. Nah, teman-temanmu itulah nanti yang akan apa? Menunjukkan kepada kamu kritik-kritik ataupun kekurangan-kekurangan, ya, di dalam amaliyah. Selama kamu melakukan praktek mengajar. Nah, hasil daripada penelitian dalam praktek mengajar itu nanti didiskusikan di bawah pimpinan siapa? Musyrif. Ya, itu tentang pelajaran nakat. Apakah penting pelajaran nakat itu? Apakah penting pelajaran nakat? Ya tentu penting. Apa di antara pentingnya pelajaran nakat itu? Anak-anak semua, bahwa sekolah guru atau kulliyatul muallimin ataupun tarbiyatul muallimin ataupun madrasatul muallimin, ya, harus ada pelajaran nakat. Harus ada pelajaran nakat. Uang dipersiapkan menjadi guru, ya, maka harus ada latihan amaliyatul tadris, praktek mengajar. Yang kedua, apa pentingnya pelajaran nakat? Berbahaya orang yang tidak pernah dikoreksi, dikritik. Nantinya dia merasa benar dulu. Atau kebalikannya, kalau nggak merasa benar dulu, merasa ragu dalam tindakannya. Itu dulu. Itu kalau orang yang tidak pernah dikoreksi, dikritik. Nah, apa kepentingan yang ketiga? Kepentingan yang ketiga agar dia tahu kekurangan diri sendiri, ya, agar dia tahu apa kekurangan diri sendiri sehingga dia bisa disadarkan dan bisa diperbaiki. Berikutnya apa? Pentingnya pelajaran itu apa? Orang yang sudah pernah dikoreksi ataupun dinakat
tidak akan takut, tidak akan malu dikoreksi oleh orang lain. Karena dia waktu di sini kelas 6 pernah dinaker ketika mengikuti amal itu pernah dinaker. Nah, maka dia tidak akan takut lagi, tidak akan malu lagi untuk dikoreksi oleh orang lain. Bahkan dia itu akan lebih mantap, ya, pengertiannya tentang apa? Pendidikan, dan akan mantap lagi pengertiannya tentang metode mengajar. Ya. Yang berikutnya apa? Kalau orang mengajar, ya kan, hanya dari buku. Ingat, buku tidak menjamin suksesnya seorang guru dalam mengajar. Oleh karena itu apa? Harus dinaken, dikoreksi. Jangan hanya dari buku, tapi nggak pernah dia ini. Bagaimana dia akan tahu kekurangannya, kesalahannya? Dan kepentingan berikutnya dalam darsul naqd itu apa? Di dalam memberi naqd, di dalam memberi kritik, ya, terhadap temannya yang sedang praktek. Apa? Bahwa orang yang melakukan naqd terhadap temannya yang sedang melakukan amal ibadah, ini merupakan latihan bagi dia untuk menjadi apa? Menjadi penilik sekolah, menjadi supervisor sekolah, menjadi nazirul madrasah. Suatu saat kamu menjadi penilik sekolah, itu sudah terdidik ketika kamu melakukan naqd terhadap temanmu ketika ujian latihan mengajar. Nah, ya, itu pentingnya pelajaran naqd. Sekarang apa syarat-syarat naqd? Ada syarat-syaratnya. Enak aja kamu tuh menakut orang ataupun teman sementara tidak mengetahui syarat-syarat. Apa syarat-syarat dalam naqd itu? Pertama, keikhlasan. Keikhlasan ini merupakan apa? Syarat utama. Ya. Semua harus rela akan apapun yang terjadi di dalam naqd itu. Rela dikritik oleh kawan, rela dikritik oleh guru, ya. Tentu yang namanya mudarris dalam amal tadris itu ya akan mungkin sekali apa? Menerima kritikan yang sangat pedas. Maka hendaklah diterima dengan ikhlas. Walaupun mungkin kurang benar, walaupun mungkin kurang tepat, atau bahkan salah sama sekali, semua harus diterima dengan ikhlas, dengan etikat yang baik. Karena apa? Semua itu niatnya baik, yaitu apa? Ikhlas untuk perbaikan. Nah, oleh karena itu apa? Dalam hal ini, musyrif ataupun guru dalam hal ini harus berfungsi menjadi hakim. Umpamanya gini. Ada dalam praktek mengajarnya itu letoy bener. Gerakan dari sana ke sana lambat kayak orang sakit. Maka ada yang koreksi. Al-mudarrisu kal-batti li'annahu yabta'u fil halqah. Mudarrisnya kayak entok bebek kostak, endak. Entah karena badannya kegedean, kan?
Kenapa? Mudarisnya kayak entong karena dia sangat lambat dalam gerakan mengajar. Pedas itu. Dibilang kayak kalbakti. Atau ada lagi gurunya terlalu gerakannya itu dari sana ke sana aja lari. Al-mudarris kal-kirdi. Ya, li'annahu kana asra' fil harakah. Mudarrisnya kayak monyet karena gerakannya terlalu cepat. Pindah sana sini sana. Pakai lari sudah. Khairul umuri awsatuha. Jadi yang pertengahan saja, enggak terlalu lama, enggak terlalu cepat. Itu dalam mengajar. Ya, anak semua. Tanpa didasari keikhlasan, ya, baik keikhlasan dari mudarris maupun dari mentaqid, ya, tanpa keikhlasan, mungkin saja akan terjadi apa? Pertikaian. Lu mah kurang ajar. Masa saya dibilang kayak entong? Kamu mah kurang ajar. Masa saya dibilang kayak monyet? Tanpa keikhlasan mungkin akan terjadi apa? Pertikaian, perkelahian, perang di ini. Karena apa? Karena rasa malu yang luar biasa. Yang akhirnya menimbulkan tidak betah mengajar. Ya? Dan itu banyak terjadi karena apa? Tidak ada keikhlasan. Yang berikutnya apa? Syarat yang kedua, harus ada keadilan. Apa? Keadilan. Artinya ngoreksi atau menakar itu harus objektif. Objektif itu apa? Mengoreksi apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itu namanya objektif. Paham belum? Ya, harus dengan keadilan. Yang ketiga, strategi apa? Harus benar. Harus benar, harus betul. Nakal harus didasarkan kepada apa? Kaidah-kaidah dalam metodologi mengajar. Dikasih kuliah seperti itu, suruh berdiri. Kamu harus bisa menempatkan diri, kapan tidur, kapan harus mulai. Kasih kuliah berarti. Waktu makan doang kayaknya enggak tidur. Sholat ngantuk, belajar ngantuk, dikasih kuliah umum ngantuk. Yakin kalau waktu makan enggak ngantuk? Yakin kalau waktu ngobrol enggak ngantuk? Ya. Jadi dalam syarat yang ketiga apa? Dalam memberikan nakal harus betul, harus benar. Artinya apa? Didasarkan pada kaidah-kaidah dalam metode mengajar. Metode mengajar itu bagaimana? Pertama masuk, letakkan buku, ya kan? Kemudian menghadap siswa, kemudian menyuruh menerbitkan buku-bukunya dan adawat yang ada di depan.
mengucapkan salah, menanyakan pelajaran dan lain sebagainya, sampai kepada masuk materi mutola'ah. Apa saja metodologi dalam mutola'ah itu? Pertama, memberikan mufradat, meletakkannya dalam mithal, ya kan? Mithalnya itu anak-anak suruh menjawab apa artinya daripada mufradat tersebut. Ya, kemudian masuk pada syarah, ya. Sesudah syarah ditanya anak-anak. Setelah satu fakrah diterangkan, ditanya. Masuk pada fakrah kedua, ditanya. Sampai terakhir selesai. Suruh takallum atau buka kitabnya dulu, dibaca oleh gurunya, dibaca oleh siswanya, tutup, kemudian apa? Tatbik, evaluasi, kemudian takallum, terus selesai. Metodologi harus benar. Yang keempat apa syaratnya? Coba kerjasama. Kerja semua yang mengikuti nakal, baik guru maupun murid, talib, secara bersama-sama mendiskusikan hasil nakal masing-masing. Untuk apa? Mencari nakal yang betul dan membetulkan nakal yang kurang. Kurang apa? Kurang betul. Kerjasama namanya itu. Setelah selesai praktek ngajar, kumpul, ya, di situ sama-sama, ya, menyampaikan nakal. Yang terakhir, syarat nakal itu apa? Harus ada manfaat. Semua nakal harus berdasarkan pada kritik yang membangun, yang disebut dengan al-hadm wal bina. Bukan sekedar hanya mencari kekurangan ataupun kesalahan mudah. Nah, tiap-tiap kamu harus bisa menunjukkan kesalahan, harus diikuti, ya, pelajaran nakal dengan sebaik-baiknya. Dah. Sekarang bagaimana sopan santun dalam menakal? Jangan temanmu lagi praktek mengajar, kamu cengenges, ngobrol, nggak baik, nggak benar. Oleh karena itu perhatikan bagaimana sopan santun dalam menakal yang harus kamu miliki. Sopan santun tersebut, ya. Anak-anak semuanya, semua anak-anak ini apa? Harus pandai mengkritik. Jangan nggak tahu, tapi harus pandai mengkritik. Jangan bodoh mengkritik. Harus pandai mencari aspek-aspek yang dikritik. Makanya butuh konsentrasi. Ya, pandai mencari aspek yang dikritik, tetapi harus serius, tidak mencari-cari dan tidak dibuat-buat. Ngeritik kok dibuat-buat, ngeritik kok dicari-cari, padahal tidak terbukti kesalahan. Ya, nah, pertama, tidak boleh bergerak-gerak, tidak boleh tengok-tengok kanan kiri, tidak boleh acuh-acuh, tidak boleh perangas-peringis kayak monyet. Ya, untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa dia itu tahu segalanya, tahu kesalahan-kesalahannya mudaris. Contohnya gini, lihat muka saya. Seakan-akan kesalahannya. Ini akan membuat grogi mudarisnya. Waduh, saya berarti ada kesalahan. Dia tuh nggak tahu semua gini. Padahal apa? Yang ditulis cuma coret-coret doang, cuma perangas peringis.
menunjukkan bahwa dia itu ya banyak mendapatkan kesalahan-kesalahan daripada mutaris tersebut. Nggak boleh. Sikapnya tenang aja. Sini. Ya. Tenang. Yang kedua, ini harus tenang. Seperti tidak tahu adanya kesalahan. Tenang aja. Bahkan kalau dia lagi ngadep sana, baru itu disoalkan. Al-mudarris akhta'a fi kitabati mufradat. Ayo kali tulis. As-sahih kan. Dah gitu lagi. Jangan memperlihatkan menulis itu di depan dia dan dia melihat kamu. Oh, bisa grogi. Ya, harus tenang seperti tidak tahu kesalahan. Ya, supaya tidak mengganggu siswa. Ya, jangan menampakkan mencatat pada waktu mutaris membuat kesalahan atau kekurangan. Ya. Yang ketiga, bahwa yang diutamakan dalam mengkritik ialah apa? Aspek metodologi, thariqatut tadris. Itu yang diutamakan. Maka kamu harus kuasai materi imla, metodologinya bagaimana, semua harus menguasai. Kan ada grup-grup kan? Grup-grup itu, grup imla. Ada nggak? Nah, itu metodologi mengajarkan imla harus dikuasai. Karena yang diutamakan itu adalah meneliti aspek metodologi mengajar. Dan kode etik ataupun sopan-sopan berikutnya apa dalam agama? Yang harus dikritik ialah segala sesuatu di dalam kelas, termasuk kebenaran isi pelajaran dan sifat-sifat keguruan si guru tersebut. Ya, termasuk keadaan siswanya juga. Ya, itu. Nah, itu ya. Itu. Bagaimana program? Sekarang bagaimana program amaliyah? Nah, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan pondok, oleh direktur, atau oleh wakil direktur, atau oleh musyrif, ini kadang-kadang memakan waktu, ya, tidak sebentar. Bisa jadi 2 hari, kan? Nih. Kemudian dalam amaliyah pertama ada nanti di antara kalian itu ditugaskan sebagai praktek mengajar. Apakah di kelas 1? Apakah kelas 2? Nanti dibawa pimpinan ataupun musyrif, ya, direktur KMI, ataupun ya mungkin saya juga hadir di dalamnya. Ya, kalaupun umpamanya tahun ini umpamanya saya tidak ikut, tapi ada direktur KMI. Ya, diberi waktu untuk enggat lebih kurang 12 jam, paling lama 20 jam. Nih nanti sekarang ini akan dikocok nih, siapa yang keluar sebagai praktekum pertama. Ya, nah itu dia dikasih waktu 12 jam, bikin enggat, kurang-kurangnya 12 jam, bikin enggat. Selebihnya 20 jam, 2000.
Nah, ketika praktek mengajar itu akan diperhatikan oleh siapa? Oleh semuanya, oleh guru-guru musyrik, oleh teman-temanmu sebanyak kelas ini, tuh, ya, atau oleh pembantu musyrik, calon-calon musyrik. Wah, ramai. Satu yang praktek 27 anak kelas 6 yang ikut semua, ditambah dengan guru-guru musyrik dan calon-calon musyrik. Ya, nih dalam amalia pertama. Nah, setelah selesai melakukan amal tajwid pertama perdana, maka ya direktur TMI dan seluruh musyrif dan seluruh kelas 6 apa? Menulis kritiknya rangkap 2. Berapa? Rangkap 2. Sudah disiapkan rangkap 2. Pakai karbon. Ya, karbon. 1 lembar dipegang sendiri, 1 lembar diserahkan kepada pimpinan. Guru-guru calon musyrik juga menuliskan naketnya dan diserahkan kepada pimpinan. Sedangkan Bapak Direktur sendiri pun menulis lebih banyak seakan-akan merupakan rekaman semua yang terjadi. Bagaimana dengan guru, dengan mudaris yang melakukan praktek mengajar? Yang dikoreksi itu harus menulis, harus mencatat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang dirasakan sendiri. Anda daris, oktob ma wajadtahu minal khata'at, minal nuqsan Anda ta'limika. Tulis dia, walaupun mudaris, jangan hanya menerima kritikan, dia pun menuliskan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang dia rasakan selama praktek mengajar. Kemudian apa? Dia akan disuruh untuk membaca terlebih dahulu sebelum dibacakannya kritikan-kritikan orang lain dari teman, dari guru-guru pembimbing. Nah, semua kritik ataupun nakit itu dibaca dan dikritik sampai merata seluruh kelas 6. Dan dari nakit mereka itu dapat dinilai kualitas mengajarnya. Ini akan memakan waktu kurang lebih 2 hari. Ya. Nah, sebagai catatan, nanti di tengah-tengah menilai sesuatu naked ini, direktur TMI nanti memberikan penjelasan-penjelasan yang kadang-kadang merupakan ilmu baru bagi mereka. Maka dari itu, pada tiap-tiap siswa kelas 6 diharuskan membawa buku catatan guna mencatat pelajaran-pelajaran baru tersebut. Ya, guru atau mudaris yang praktek tadi wajib mencatat semua kritikan ataupun nakad yang ditujukan kepadanya. Kemudian ditulis semuanya juga rangkap 2. 1 naskah untuk dirinya, 1 naskah lain untuk pimpinan. Lengkapnya naskah kritikan itu dibacakan lagi di hadapan majelis. Ya, nah itu. Ya, terakhir saya akan berbicara tentang al-madrasah munazamah. Bagaimana kamu melihat bahwa kelas itu rapi, madrasah sekolah itu rapi? Gini, apa sih yang disebut dengan madrasah itu rapi? Apa sih yang disebut sekolah itu rapi? Orang yang tidak mengerti akan ilmu didaktik metode, ilmu mengajar dan mendidik,
hanya akan melihat, hanya akan menilai dari gedungnya atau pakaian seragam siswanya dan lain sebagainya. Gedungnya bagus. Ini menunjukkan bahwa sekolah ini rapi. Wow, siswa-siswanya pakainya jas. Ini menunjukkan bahwa madrasahnya ini rapi, ya, teratur. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Pandangan itu salah sama sekali. Salah. Oh, yang dilihat kok gedungnya, yang dilihat kok pakaian siswanya. Salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah apabila jalan pelajaran pada tiap kelas sebagai berikut. Apabila jalan dalam pelajaran di kelas masing-masing itu sebagai berikut. Pertama, nih yang disebut dengan madrasah tertutup. Ketika dilihat murid-muridnya memperhatikan pelajaran, dilihat di kontrol kelasnya. Semua muridnya memperhatikan pada pelajaran, bukannya tidur. Pas dilihat, muridnya pada tidur ngegeletak. Ada yang di atas meja, ada yang di lantai. Gurunya cici baik, ya, diam. Itu tidak teratur. Tapi di antara ciri-cirinya bahwa sekolah itu teratur apa? Murid-muridnya memperhatikan pada pelajaran dan kepada keterangan guru yang sedang menerangkan pelajaran tersebut. Baru al-mizannya top, karena muridnya begitu. Yang kedua apa? Apabila guru bertanya, murid mendengarkan dengan baik dan siap menjawab, ya, apa pertanyaan guru seperti ini. Bahkan di dalam kelas tersebut antara satu dengan murid-murid yang lain apa? Saling berebut untuk menjawab dengan mengacungkan tangan. Tanpa suara, buat anatan. Semua anatan. Salah. Itu menunjukkan tidak teratur madrasah. Tapi cukup acungkan tangan. Salah, depan. Semuanya acungkan. Itu menunjukkan madrasah itu teratur. Karena apa? Murid antusias untuk menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, bahwa madrasah itu sudah teratur. Segala gerak dalam kelas berjalan dengan mudah. Segala gerak dalam kelas berjalan dengan mudah. Apa maksudnya? Contohnya begini, mengeluarkan buku. Iftahu kutubakum as-safhah al-khamisah. Dibuka. Mudah sekali. Suruh mengeluarkan buku, akhriju kutubakum min adrajikum, dengan mudah. Perhatian betul. Apalagi Za'u adawatikum fil atrad, dengan mudah. Keluar masuk kelas dengan rapi. Waktu menulis, membaca dan lain sebagainya sangat luar biasa teratur. Itu menunjukkan bahasa itu menafsir madrasah. Kemudian yang keempat, apabila guru berbicara untuk menerangkan atau untuk memerintahkan, cukup sekali. Tidak berulang-ulang dan tidak perlu sampai mengingatkan dengan teriak-teriak. Iqra anta. Iqra. Limadha tatakhayyal mirah? Enggak ada kata-kata begitu. Iqra. Langsung.
Cukup sekali. Apalagi guru menerangkan, cukup sekali langsung mengerti. Wah, itu namanya madrasah munazzam. Yang kelima, suasana di dalam kelas ataupun di dalam sekolah seluruhnya tenang. Ya, masing-masing memperhatikan pada pelajaran. Dilihat kelasnya. Ini mana muridnya? Kata tamu. Ada Pak di kelas. Kok nggak ada suaranya? Ternyata pas dilihat dari jendela oleh tamu tersebut, semua muridnya memperhatikan kepada pelajar. Masya Allah. Hebat. Hebat. Yang keenam, tidak ada tuh di dalam kelas sempat-sempatnya murid melamun, mengantuk, ataupun mengingat pelajaran, mengingat selain daripada pelajaran. Pas dikontrol oleh tamu, hah? Kok pada tidur? Umpamanya, itu tidak beres di sekolah. Lulu, kok pada ngelamun? Itu gak beres di sekolah. Loh. Kan? Masuk, belum juga nyampe pelajaran. Gulam lagi yang tidur di kelas. Yang ngantuk. Itu menunjukkan sekolah tersebut baru ngantuk. Masuk kelas nih, guru. Ada yang ngantuk? Anda, kom sadaqah. Oh, anda kom sadaqah. Supaya membuat madrasah itu benar-benar ada perhatian guru untuk membuat siswa tidak melamun, tidak ngantuk apalagi tidur. Paham? Yang ketiga, masuknya murid ke kelas pada waktu pelajaran pertama betul-betul tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan. Tidak ada yang datang terlambat, tidak ada yang datang di tengah-tengah guru sedang mengajar. Itu menunjukkan madrasah itu munazzam. Hebat. Maka Anda sekolah itu pokoknya kalau sudah jam 7 pintu gerbangnya ditutup. Yang terlambat udah turun dulu dia. Itu menunjukkan bahwa sekolah itu munazzam. 8. Tidak ada yang namanya murid keluar pada waktu jam belajar. Hanya karena hal-hal yang sepele, yang tidak penting. Jadi di tengah-tengah guru mengajar tidak ada tuh gangguan anak keluar masuk. Itu menunjukkan madrasah itu munazzam, teratur. 9. Kelas kelihatan sepi, tapi apabila guru bertanya atau menerangkan, dengan mudah semua mendengar. Tapi apabila guru menyuruh murid-murid menirukan kata-kata hadza kitabun, menggelegarlah kelas tersebut, meledaklah suara murid-murid. Itulah yang namanya madrasatul munazzam. Yang ke-10, di dalam kelas tidak ada seorang pelajar pun berbicara, ngobrol dengan sesama mereka, kecuali dalam keadaan terpaksa, tapi hanya dengan suara yang tidak keras. Nah, ya, paham tuh? Itu. Selanjutnya adalah untuk dapat membuat sekolah atau madrasah atau kelas seperti yang tersebut di atas, ada syarat mutlaknya. Ada syarat mutlaknya untuk membuat madrasah itu munazzam. Ada syarat. Apa? 1. Bagi sekolah adalah pimpinannya. Bagi sekolah adalah pimpinannya.
Tergantung. Siapa tuh pimpinan sekolah itu? Tapi bagi kelas-kelas ada guru. Tergantung siapa wali kelas masing-masing. Siapa guru-guru di kelas masing-masing pada jam pertama? Ya. Jadi kalau bagi sekolah siapa? Pimpinannya. Kalau kelas-kelas siapa? Guru. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, ini yang penting dari apa yang penting yang harus kamu kuasai, ya. Nah, mudah-mudahan kalian sukses dalam ujian praktek mengajar ini, ya. Sukses untuk anak-anak semuanya, sukses untuk guru-guru semuanya sebagai pembimbing. Insya Allah kalian akan mendapatkan, ya, ia ibrah, ia khibrah, ia pelajaran, ia pengalaman. Ini yang biasa. Ingat anak-anak semuanya bahwa ilmu didapat dengan apa? Belajar. Keberkahan ilmu didapat dengan apa? Pengabdian, khidmah. Oleh karena itu dua-duanya harus dilakukan. Dapatkan ilmu dengan belajar, dapatkan keberkahan dengan mengabdikan diri, mengajarkan ilmu tersebut di masyarakat.